Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya John. Oke, di sini saya akan mencoba membahas sebuah soal yang saya dapat dari teman. Kurang lebih saya kasih judul seperti ini: menghitung jumlah burung setelah 420 hari. Di sini saya akan mencoba membahasnya atau menyelesaikannya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Oke. Nah, kurang lebih soalnya seperti ini. Di suatu penangkaran terdapat 6.969 burung lovebird. Setiap 21 hari burung tersebut serempak menetaskan satu lovebird baru. Namun, sebelum melahirkan 12,1% dari lovebird tersebut mati. Kemudian perintahnya di sini. Buatlah sebuah program untuk menghitung dan mengetahui jumlah lovebird setelah 420 hari. Nah, maksudnya gini, kalau analisa saya seperti ini. Oke, maksudnya gini, burung di sebuah penangkaran awalnya jumlahnya segini. Oke. Nah, seperti ini. Kita hilangkan titiknya saja, nanti daripada membingungkan. Setiap 21 hari burung tersebut akan serempak menetaskan satu lovebird. Nah, maksudnya gini. Jadi setiap 21 hari kemudian ke depannya dari 6.969 burung akan menetaskan ini, maksudnya 2 kali lipat ini. Namun ada namunnya di sini. Namun sebelum melahirkan 12,1% dari lovebird yang awal yang segini mati. Jadi gini, maksudnya gini, misalnya burung mati 12%, 12, nah di sini kan titik. Sebenarnya di bahasa pemrograman titik itu adalah koma. Nah, kita bedakan di sini koma saja ya. 12,1% dari, nah kalau di matematik dari itu kan dikali. Nah, kalau di bahasa pemrograman kali itu bintang 6.969. Jadi 12%,1 dari ini berapa gitu. Kita carikan, kita coba analisa secara manual terlebih dahulu ya. Kita gunakan di sini kalkulator. Oke. 69. Tunggu dulu. 12% itu berapa kan gitu? 12,1%. 12,1% itu sama dengan 12,1/100. Nah, kan seperti ini. Berarti 0,121. 0,121. Nah, dikali ini. Kita fullkan saja. Ini kita coba cari manual terlebih dahulu, maksudnya menganalisa dulu maksud dari soal kan gitu. Dikali 6969. Oke, nah hasilnya ini. Ini koma ya, bukan 843.000, bukan. Berarti tapi di sini
843,249. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini kita langsung saja 843,249. Oke, 249. Jadi dari 6.969 yang mati itu sekitar, kalau kita bulatkan kurang lebih segini, 843. Jadi jumlah burung sebelum melahirkan burung, nah kan mati 12. Jadi gini, jadi burung awalnya gini, jadi segini sebelum 21 hari jumlah burung awal, maksudnya menuju ke 21 hari itu menjadi 69 dikurang ini, itu berapa kan gitu. Dikurang 843,249. Nah, hasilnya 6.125. Kalau Anda ingin membulatkan juga boleh. Di sini saya menampilkan yang realnya kurang lebih seperti itu. 6.125 751 kurang lebih seperti itu. Saya kecilkan dulu. Jumlah burung, bukan, saya kasih namanya seperti ini, jumlah burung setelah 21 hari, misalnya gini, kurang lebih seperti itu. Oke, nah jadi jumlah burung setelah 21 hari pertama menjadi segini. Nah, jadi bukan 21 sih, sebelum oke, sebelum 21 hari pertama kurang lebih seperti ini. Nah, jadi jumlah burung 21 hari pertama itu ya logikanya seperti ini, 2 kali lipat dari ini, 2 kali lipat dari ini, kan gitu. Dari soal kan seperti itu. Nah, 21 hari burung, setiap 21 hari burung tersebut serempak menetaskan 1 lovebird. Nah, tapi sebelum burung tersebut menetaskan atau melahirkan, dari 12,1 lovebird tersebut mati. Nah, jadi setelah dikurangkan kematian burung sebelum ini, barulah setiap burung itu menetaskan sebanyak ini, gitu. Oke, berarti logikanya kan ini dikali 2 dikali atau ditambah, logikanya gini, nah, 2 kali. Hasilnya kita coba. Oke, kita kali 2. Nah, hasilnya 12.251, misalnya gitu. 12.251 koma 502.
kita bulatkan kurang lebih kalau di matematik, nah kalau 0,5 ke atas, kalau kita bulatkan menjadi 1, jadi di sini ditambah 1 menjadi 52. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana kita implementasikan ke bahasa pemrograman? Nah, di sini saya coba implementasikan ke bahasa pemrograman JavaScript. Untuk bahasa pemrograman JavaScript, bagi Anda yang belum tahu cara menjalankannya, saya harap Anda mempelajarinya dulu. Nah, kalau Anda belum tahu, saya tampilkan sedikit di sini caranya seperti apa. Kurang lebih seperti ini. Saya menjalankan browser. Saya menggunakan browser Google Chrome. Sebenarnya di browser yang saat ini itu sudah mendukung JavaScript seperti Google Chrome, Mozilla, dan lainnya. Untuk zaman sekarang di tahun 2020, rata-rata JavaScript sudah ada di setiap browser yang biasa kita gunakan. Nah, caranya seperti ini. Klik kanan, pilih Inspect. Nah, kurang lebih seperti ini. Biasanya tampilannya kalau di laptop Anda pertama kali tampil itu tampilnya di bagian kanan. Nah, cara memindahkannya ke bagian kanan itu nah di sini. Nah, biasanya kalau pertama kali posisinya di sebelah kanan. Supaya lebih enak di sini saya pindahkan ke bawah. Nah, di sini. Di manakah untuk bahasa pemrograman JavaScript? Di bagian sini. Untuk Anda yang sudah biasa, saya rasa Anda sudah tahu. Kemudian caranya seperti ini. Kita bikin sebuah variabel, misalnya di oke, saya anggap Anda sudah paham sedikit dasar-dasar JavaScript. Oke. Pertama kita tampung. Oke, pertama kita tampung burung awal misalnya. Jumlah burung aja lah, jumlah burung awal segini. Atau di sini kalau Anda salah ngetik, di sini kadang pas Anda enter lupa untuk kasih titik koma, kadang error. Jadi lebih bagus silakan Anda gunakan terlebih dahulu media editor yang Anda gunakan biasanya. Saya contohkan di sini, saya menggunakan Sublime Text. Oke. Sublime Text. Misal saya buat di sini. Di sini saya sudah ada folder baru di htdoc, di C, di sum, di htdoc. Nah, saya tampilkan, mungkin bagi Anda yang masih bingung, mungkin saya tampilkan lebih jelas. Latihan. Nah, ini folder ini yang saya masukkan ke sini. Awalnya seperti ini, misalnya saya kosongkan dulu. Nah, saya buka lagi. Nah, di sini kan belum ada project. Ini saya beri caranya bagi Anda yang mungkin belum tahu cara kerja Sublime Text. Nah, kurang lebih seperti ini. Anda buat sebuah folder. Di sini misalnya saya kasih nama latihan JavaScript, kemudian Anda tarik, klik tahan, masuk ke sini, lepas. Oke. Nah, kemudian silakan Anda buat folder baru. Misalnya Anda buat judulnya atau dengan nama terserah Anda, Ctrl S. Misalnya saya kasih nama di sini latihan
2 misalnya. Jangan lupa ekstensi atau titiknya JS JavaScript. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk JavaScript kita mulai dari soal di sini. Oke. Misalnya jumlah burung awal. Jumlahnya kan ini. Titik koma. Kemudian burung mati. Burung mati 12%. Nah, 12,1% itu berapa kan kita? Kita bulatkan saja dulu. 12,1 per 100. 0,121. Kalau di bahasa pemrograman, koma itu adalah titik 0,121 dikali ini. Oke. Jumlah burung awal. Jumlah burung awal. Oke. Jangan lupa di Ctrl S. Kemudian kita tampung di sini misalnya pertama. Saya akan menurut saya penjelasan seperti ini adalah variabel. Nah, kenapa harus nama variabelnya panjang seperti ini? Ini kan hanya untuk menurut logika saya aja dulu. Nah, nanti kita persingkat atau kita simple, kurang lebih seperti itu. Pertama yaitu maksudnya berarti jumlah awal, jumlah burung awal dikurang burung mati. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Jumlah burung awal dikurang burung mati. Nah, kemudian jumlah burung 21 hari pertama. Ini hari ini. Jumlah burung 21 hari pertama otomatis. Nah, ini dikali 2 atau ini ditambah, yaitu ini ditambah ini lagi gitu ya. Kurang lebih logikanya seperti itu. Oke. Jangan lupa Anda harus sering menggunakan Ctrl S atau simpan agar setiap perubahan yang Anda lakukan langsung tersimpan. Oke. Kemudian kita tampilkan konsol. Oke. Di sini konsol. Log. Nah, ya benar. Konsol log. Ya benar. Jujur saya di sini tidak hafal coding, cuman di sini saya pahami coding. Bagi Anda yang ingin bisa bahasa pemrograman lebih cepat, jangan hafal coding, tapi pahami coding. Oke, console log. Ini untuk menampilkan yang akan ingin Anda tampilkan, kurang lebih seperti itu. Misal saya ingin menampilkan ini terlebih dahulu, burung mati. Nah, kita tes jalankan langsung di browser. Caranya Anda kopikan ini. Oke, masuk ke browser, paste. Oke. Nah, burung mati di sini harusnya 84,3,249. Kita tes, enter. Nah, benar kan?
kemudian kita tes tampilkan, coba kita tampilkan semua gitu. Kita tampilkan semua burung mati, terus nih copy lagi ke sini, kita clear dulu, klik kanan, enter. Benar nggak? Di sini burung mati. Oke, sama. Oke, di sini Anda tidak tahu ini adalah jumlah burung. Ini jumlah burung sebelum 21 hari. Nah, ini jumlah burung 21 hari pertama. Oke, benar nggak? 12251 12251. Oke, udah kelihatan. Nah, caranya supaya jelas, misalnya gini, kita kasih ke tambah di sini. Maksudnya tambah di sini ini adalah untuk, di sini fungsi tambah ada dua, sebagai operator atau sebagai penghubung juga bisa, penghubung string. Oke, misalnya burung mati 21 hari pertama. Oke, kemudian ini jumlah burung 21 hari, jumlah burung sebelum 21 hari pertama. Oke, kemudian jumlah burung setelah 21 hari pertama. Nah, kenapa saya kasih di sini pertama-pertama? Di soal di situ kan ditanyakan ini setelah, oke, setelah 420. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, kurang lebih kita tes dulu yang ini. Oke, kita kopikan, masukkan ke sini, clear dulu, enter. Nah, benar nggak? Burung mati 21 hari pertama di sini. Kalau Anda bingung mungkin kalau atau kurang jelas, silahkan videonya nanti Anda pause, kemudian Anda zoom. Oke, ini benar. Kemudian 6125 benar. Nah, kurang lebih seperti ini. Pertanyaannya, bagaimana setelah 421 hari selanjutnya? Nah, maksudnya gini, berarti kita cari dulu 420 itu dibagi 21. Nah, maksudnya berapa kali dia mengulangi atau melakukan penetasan selama 420. Maksudnya berapa kali dia mengulangi kejadian tersebut gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. 420 dibagi 21 berarti ada perulangan atau kejadian sebanyak 20 kali kejadian untuk menghitung jumlah burung selanjutnya. Namun setiap tahap pertama mati burung 12,1%. Nah, 21 hari kemudian mati lagi burungnya, mati lagi sejumlah burung 12%, begitu seterusnya. Nah, untuk bahasa pemrograman kita bisa menggunakan yang namanya looping atau perulangan. Nah, untuk bahasa pemrograman di sini biasanya kita menggunakan perulangan, yaitu bisa for atau while, kurang lebih seperti itu.
bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Saya zoom dulu. Kurang lebih ini sudah paham. Saya harap Anda sudah paham. Ini hanya untuk logikanya saja. Kemudian kita tutup. Kita menggunakan perulangan for, misalnya for. Oke, misalnya for kita mulai dengan i, misalnya kita kasih sebuah variabel i atau perulangan awal itu 1. Oke. Kemudian diulang berapa kali? Nah, diulang berapa kalinya di sini adalah ini. Hari hasil, misalnya hari hasil itu 420 lagi 21. Nah, itu maksudnya hari hasil itu perulangannya berapa kali. Jadi perulangannya di sini i itu kecil sama dengan hari hasil. Maksudnya dari 1 sampai berapa kali perulangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita increment atau lakukan perulangannya sampai selesai, i++. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian barulah kita masukkan di sini jumlah burung awal. Oke, kita masukkan saja. Kita buat, maksudnya kita ini masukkan variabel. Saya mau variabel. Di sini saya rapikan. Oke. Ini bukan di sini, tapi di sini. Jadi burung matinya burung mati 21 hari pertama, kurang lebih seperti ini. Kemudian akan kembali lagi ke jumlah burung awal. Jumlah burung awal berarti jumlah burung awal ini dikurang jumlah burung mati. Nah, kurang lebih seperti itu. Maksudnya kita balikkan lagi nilainya ke sini. Jadi awalnya 6969 dikurang ini. Nah, inilah jumlah burung selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Tapi saya tampungkan saja ke variabel ini gitu, nggak apa-apa. Oke. Kemudian jumlah burung awal ini lagi kita tampilkan, karena yang penting di sini kan jumlah burung. Oke. Kita kembalikan lagi, maksudnya jumlah burung awal sudah ditampung di sini, yang hasilnya setelah dikurangkan burung mati ditampung di sini. Kita jumlahkan gitu, ditambah gitu. Kemudian kita tampilkan. Kita coba console log jumlah burung love bird setelah hari hasil.
lebih jelas saja, makanya saya bedakan variabel-variabelnya. Hari akhir, oke, adalah jumlah burung awal. Kurang lebih seperti itu. Kita tes, benar nggak hasilnya? Kita clear dulu. Oh ya, salah. Ini titik koma. Kita coba. Maaf di sini kalau suara saya di sini agak kurang jelas karena di sini saya menggunakan laptop yang masih jadul. Oke, mohon dimaklumi saja. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tes, misalkan hari akhirnya kita buat 21, maksudnya 21 hari saja gitu. Benar nggak hasilnya ini? Benar nggak hasilnya harus ini? Hasilnya harus ini. Hasil harus ini. 21 hari pertama, hasil harus ini. Kita tes. Clear. Nah, benar kan? Benar kan? Di sini 12.251,502. Oke. Nah, kalau misalnya Anda tidak ingin ada apa? Ada koma, caranya seperti ini. Kita kasih di sini koma. Bentar. Di sini tidak mendukung apa ya, auto text JavaScript mat ini CL, mat CL. TM nya besar. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita tes lagi. Nah, bener kan? Jadi kurang lebih seperti itu hasilnya. Saya tes dulu sampai habis, sampai sesuai dengan soal. Soal di sini diperintahkan setelah 420. Oke. 420. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, maksudnya seperti ini. Hari akhir atau hari penentuan. Kemudian hari hasil itu maksudnya diulang berapa kali perulangan, kurang lebih seperti itu. Yaitu hari akhir dibagi hari setiap dia melahirkan gitu. Di sini kan 21 hari, setiap 21 hari burung lovebird melahirkan satu burung. Makanya dibagi 21 hari. Oke. Jumlah burung awal yaitu 6969. I di sini adalah perulangan awal itu 1, atau pertama harus kita isi 1. Kemudian kita ulang berapa kali? Kita ulang berapa kalinya di sini? Ya, di sini hari hasil dapatnya tadi kalau tidak salah 20 kali. Tuh, 20 kali. Kemudian I++ di sini artinya lakukan perulangan sampai selesai.
kurang lebih seperti itu. Kemudian apa yang harus dilakukan perulangan? Pertama, burung mati, yaitu 12,1% dari jumlah burung awal, itu yang burung mati untuk 21 hari pertama. Jadi jumlah burung awal menjadi jumlah burung awal dikurang burung mati. Nah, kita tampung saja ke variabel jumlah burung awal gitu. Kemudian jumlah burung awal selanjutnya, jumlah burung awal ditambah jumlah burung awal, maksudnya setelah dikurangkan burung mati, burung awal itu sama dengan jumlah burung awal yang sudah dikurangkan ditambah jumlah burung awal yang sudah dikurangkan. Nah, untuk 21 hari kedua, maka akan melakukan hal yang sama seperti tadi, cuma jumlah burung awal itu sudah berbeda dan perulangannya akan dilakukan sebanyak 20 kali. Setelah selesai 20 kali perulangan, baru program akan berhenti. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, silakan Anda modif sesuai keinginan Anda. Misal saya tes di sini 21 hari, misal hari akhir saya isi di sini, misalnya saya tambah 21 hari dari 420, jadi 420 ditambah 21 berarti 441. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, bagaimana caranya kalau saya rubah ke sini 441, ini misalkan 11. Oke, bagaimana caranya menggunakan ini menggunakan for. Kita coba menggunakan while. Oke, cara untuk menggunakan while caranya simple sekali, tapi hampir sama seperti for, cuma bedanya ini tidak boleh di dalam for gitu, maksudnya yang ini di luar. Oke, yang ini juga tidak boleh, tapi i++ nya di dalam, kurang lebih seperti itu. Nah, bedanya hanya di bagian ini saja, while. Oke, sekarang kita tes, sama nggak hasilnya? Hasilnya kalau sebentar, kalau ini 420. Oke, hasilnya ini. Hasilnya ini. Kita tes menggunakan while 421 tapi menggunakan while. Benar nggak hasilnya seperti ini? Oh iya, harusnya benar. Bentar. Soalnya di sini burung matinya saya buat 121. Oke, kita samakan saja dulu. Oke, kita buat 121 burung matinya, hasilnya ini. Kemudian kita menggunakan while. Nah, yang ini yang while. Cara untuk ini maksudnya saya tekan di keyboard itu tanda panah ke atas, maksudnya kita akan kembali ke sintak sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sama nggak? Udah sama. Oke, 21 121. Oke, tes. Nah, sama. Jadi beda while dengan for, bedanya hanya di bagian perulangannya saja. Maksudnya i-nya, variabel i-nya kita tempatkan di atas blok
while, kemudian incrementnya di dalam while. Tapi kalau untuk for, variabel boleh di dalam, kemudian increment juga boleh di dalam, kurang lebih seperti itu. Itulah sedikit penjelasan dari saya untuk membahas soal ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf, karena di sini saya